Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman MK, jumpa lagi dengan saya Jeki JJ. Oke, pada malam hari ini teman-teman, seperti biasa kita akan membahas satu cerita-cerita atau kisah-kisah mistis. Nah, pada malam hari ini kita nanti akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu dengan Mbah Man Ponco. Nah, apa yang kita perbincangkan teman-teman di sini saya sendiri juga belum tahu, karena di sini nanti acaranya sangat dadak sekali. Jadi untuk agar kita bisa mendengarkannya, perbincangan kita dengan Mbah Man Ponco, silahkan simak terus video kita dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, di subscribe, di like, dan jangan lupa dinyalakan tombol notifikasinya agar setiap kali kita membuat video itu muncul di beranda kalian teman-teman. Nah, sebelum kita berbincang-bincang dengan Mbah Man Ponco, seperti biasa sekalian bisa siapkan kopi, camilan, dan kalau bisa rokok agar kita itu nyimaknya itu bisa enjoy gitu teman-teman. Oke, langsung saja kita temui Mbah Man Ponco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu dengan Mbah Man Ponco. Jadi mohon maaf sekali teman-teman, biasanya kita itu kalau dengan Mbah Man Ponco itu selalu di luar, dengan narasumber-narasumber yang lain itu selalu di luar. Biasanya itu di Padepokan MK, itu di tengah hutan posisinya teman-teman, karena posisi sekarang ini lagi cuaca nggak mendukung, di luar itu hujan terus, jadi kita nggak bisa ke Padepokan MK. Akhirnya kita membuat video ini, membuat podcast ini di studio MK, bukan di Padepokan MK. Oke, kita langsung berbincang-bincang dengan Mbah Man Ponco. Assalamualaikum Mbah Man Ponco. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas JJ. Gimana keadaan untuk malam hari ini, Mbah? Alhamdulillah, pada malam hari ini kita keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Yang kedua, mudah-mudahan teman-teman MK dan teman-teman yang di luar kota Kediri diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi rezeki yang banyak, diberi umur yang panjang. Amin. Mbah, mohon maaf, untuk malam hari ini kita akan membahas apa, Mbah ini, Mbah? Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan membahas ya, di waktu bulan Syuro beberapa tahun yang lalu ya, kita pernah ritual di makam desa kami. Ini apa itu, ada penemuan atau makhluk-makhluk yang sangat ganjil ya, yang sering kita temui. Itu pun kita mengadakan ritual 1 bulan penuh. Oke, ini teman-teman, kayaknya perbincangan kita dengan Mbah Man Ponco ini sangat menarik sekali. Ini mengenai ritual. Nah, kalau kita membahas tentang ritual ini mungkin sangat berhubungan dengan hal-hal yang sangat sakral teman-teman.
Sebelum kita berbincang-bincang, Mbah, ini sepenuhnya waktu saya sepenuhnya untuk Mbah Manponco. Silakan, Mbah. Terima kasih Mas Cece. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman yang pada malam hari ini kebetulan kita berjumpa kembali ya. Kita lama tidak berjumpa karena apa? Kita pada intinya waktu itu kita lab ya sama teman-teman, maka dari itu kita bisa konten. Oke. Ya pada malam ini teman-teman kita akan menceritakan apa itu hal-hal yang pernah kita alami waktu kita ritual ya di bulan Suro di makam kuburan Jaraan Desa Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Maka dari itu ini sedikit pengalaman yang kita temui, hal-hal yang sangat aneh ya Mas ya. Bentar, Mbah. Ini maksudnya ritual ini dalam hal apa? Acara apa gitu, Mbah Mukti? Suran sebetulnya. Oh, suran. Ya, suran. Suran itu kebetulan teman-teman bukan dari Kota Kediri saja yang hadir, itu ada yang dari Kertosono, ada yang dari Papar, ada yang dari Nganjuk. Kebetulan waktu dulu ya setiap Suro itu teman-teman suka sekali lah ritual untuk apa itu, bagaimana menyesuaikan situasi ya pada bulan Suro di tempat-tempat yang sangat sakral kan gitu. Ya, Mbah, silakan dilanjut, Mbah. Terima kasih Mas Cice. Ini kita awali dari pada malam pertama kita ritual. Kebetulan dulu ada temen yang dari Purwasri ya. Itu juga dulu seorang TNI ya, seorang Polri, yang anggota polisi ikut juga ritual. Dari itu ada juga yang teman dari Nganjuk dan teman dari Kertosono. Itu kalau tidak salah totalnya ada 12 orang ya, 12 orang kita bersama-sama menuju ke makam. Sebetulnya orang-orang yang dari luar kota daerah Pojok itu sangat penasaran sekali seperti apakah apa itu rahasia-rahasia yang ada di lereng Gunung Klothok, sebetulnya seperti itu. Maka dari itu waktu itu kita ajak ke makam Desa Jaraan. Ini maksudnya makam-makam umum gitu, Mbak? Itu sebetulnya makam umum, tapi memang itu sangat dikenal ya, walaupun makam umum sebetulnya tidak begitu besar akan tapi dikenal di banyak kota ya. Dulu pernah dikunjungi dari Jogja, dari Tulungagung, Trenggalek, dan sebagainya. Itu saya sendiri sebetulnya juga penasaran juga, walaupun itu tempat kita sendiri, saya sendiri juga penasaran kan itu. Jadi pada malam pertama ya, itu tanpa kita duga, kira-kira kita mulai ritual itu pasti jam 12 ke atas ya. Jam 12 ke atas itu kita barusan duduk ya, saya sangat terkejut sekali, dikejutkan ya. Dikejutkan sebuah makhluk itu seperti apa itu, pacuan kuda itu loh. Apa, Mbak? Seperti pacuan kuda itu, cuma apa itu kita dengar suara ya dari sebelah selatan. Itu memang seperti pacuan kuda itu banyak sebetulnya. Tapi kita terkejut setelah kita melompat ya. Jadi ada melompat. Jadi ini kan makam, jalan, terus sebelah itu apa itu tanah kering ya, tanah kering milik warga. Dia itu melompat, saya sangat terkejut, adalah berbentuk kucing tapi sangat besar sekali, sebesar anjing ya. Itu saya, teman-teman, sangat terkejut. Itu sebetulnya kucing beneran atau bukan.
Jadi waktu dia jatuh ke jalan itu memang apa itu suaranya sangat keras ya. Ini hanya suara atau Ini tambah wujudnya itu? ada wujudnya, jadi wujud kucing akan tetapi sebesar anjing gitu loh, Mas. Jadi kita terkejut gitu. Tak ada kucing tapi sebesar itu gitu. Tapi waktu kita jatuh ke jalan itu memang suaranya agak keras seperti orang jatuh gitu loh. Maka dari itu teman-teman apa itu 12 teman-teman itu semua ya terkejut. Kaget gitu. Iya, terkejut. Oh bentar Mbah. Iya. Tadi teman-teman mohon maaf ini karena posisi studio MK ini berada di pinggir jalan. Nanti kalau ada suara-suara motor lewat, kalau ada tadi kalau terdengar di podcast kita mohon maaf karena posisi kita memang berada di pinggir jalan gitu Mbah ya. Iya, iya. Monggo Mbah dilanjut Mbah. Ya setelah itu kita amati dia melangkah ke barat Mas ya. Melangkah ke barat karena kita waktu ritual itu memang di ujung paling barat di makam kita kan itu. Ya setelah kita ritual kira-kira kurang lebih setengah jam itu sebetulnya waktu itu hujannya sangat lebat sekali ya. Sangat lebat sekali. Jadi saya itu sempat dikejutkan memang ya. Memang itu ada pohon termbesi waktu itu di bawah pohon termbesi ya. Pohon termbesi sebelum kita ritual itu memang kita rancang ya. Kita rancang apa itu atapnya kita bikin dari apa itu plastik ya, tapi tebel plastik ini. Itu kalau tidak salah dulu kita beli itu panjangnya 2,5 meter lawan 2,5 meter. Jadi yang lainnya bisa apa itu berteduh di bawah apa itu tenda tadi, yang lainnya memang kehujanan kan itu. Jadi kita sejenak waktu kita ritual itu dikejutkan dengan jatuhnya apa itu batang keduh itu, batang itu termbesi ya. Jatuh itu kurang lebih satu apa itu kaki orang dewasa lah. Tapi anehnya kalau kita pikir skala logika ya itu kalau memang betul-betul itu apa itu pohon yang asli, seharusnya apa itu plastik yang kita bikin tapi itu kan harusnya kan robek. Tapi setelah kita cek kenapa plastik itu masih utuh gitu loh. Sedikit pun tidak ada yang robek. Ini tapi batangnya ada. Batangnya ada. Tapi setelah batangnya ada, besoknya kita lihat dan kita cari tidak ada. Itu batang kering ya, bukan batang basah, tidak batang kering. Gitu. Nah setelah itu ya apa itu? Setelah batang jatuh, ya kita abaikan. Yang penting tenda kita kan tidak rusak kan itu. Nah, setelah kita ritual lagi kita dikejutkan ya. Dikejutkan ada anak kecil ya. Tadi suara ini anak kecil menangis sangat keras sekali ya, menangis. Tadi orang 12 itu semua dengar gitu Mas. Dengar terus menangis itu ada salah. Ini maksudnya anak kecil atau masih bayi gitu Mbak? Ya masih bayi tapi di makam. Itu memang ada salah satu teman saya itu penasaran sebetulnya anak kecil nangisnya dari mana kan gitu. Terus akhirnya dicari, alhamdulillah tidak jauh dari kita tempat bersemedi itu tadi. Jadi apa itu kuping ya, telinga kita itu ditempelkan ke tempat maisan. Ternyata anak kecil itu nangisnya di situ kan gitu. Oh maksudnya ini nangisnya di dalam kuburan gitu Mbak? Iya dalam kuburan. Jadi ini kisah nyata ya apa yang kita alami. Ya setelah itu akhirnya kita abaikan ya. Kita abaikan. Setelah kira-kira jam 3 ya, hampir subuh, kita mendengar ada salah satu cewek ya,
cewek dan cowok itu kegojekan, Mas, dari atas utara, dari Universitas Kediri. Kegojekan seperti sepasang kekasih lah maksudnya. Kita juga penasaran juga, jam sekian kok ada apa itu anak-anak yang Mungkin pacaran gitu. berpacaran kan gitu. Tapi memang suaranya sangat jelas sekali lah, sangat jelas bergojekan apa itu, suaranya sangat lantang. Kita kan sebetulnya komplit ya, bawa senter juga untuk komplit karena waktu itu kan lampunya tidak ada ya, listriknya memang dimatikan semua, memang gelap, keadaan hujan, kebetulan pas mati listrik kalau tidak salah mati lampu itu ya. Jadi sangat jelas berjalan dari utara ya, dari sebelah selatan Universitas Kediri, dia menuju ke makam. Nah waktu itu menuju ke makam itu, tadi sebelum mencapai makam itu dia sudah hilang sebelum makam kedua-duanya sudah hilangan itu. Tapi saya ingat betul bahwa dulu di situ memang ada makam apa itu dua pasang ya. Kalau tidak salah saya masih ingat itu dulu ceweknya itu ada orang Jawa, cowoknya Tionghoa. Tapi waktu saya masih remaja ya, itu memang apa itu dikubur di situlah. Jadi dijauhkan dari makam. Oh ini emang ada makam dua itu tadi? Dulunya ada dua. Mohon maaf sih gini Mbak, oh, Jawa dan orang Tionghoa itu memang sepasang kekasih atau suami istri gitu? Suami istri. Oh, jadi suami istri. Maka dari itu kalau orang dulu namanya nyai-nyai ya. Nyai-nyai itu namanya kalau ceweknya Jawa, cowoknya Cina itu namanya nyai. Tadi dulu masih sakral Mas, jadi maksudnya kalau apa itu berbeda apa itu namanya suku lah. Suku itu dulu kan sering menjadi bahan perbincangan, tapi kalau sekarang kan tidak ya. Sekarang sudah apa itu terbiasa umum kan gitu. Setelah itu kan kenapa makam itu hilang, kan tahun berapa itu dibikin bendungan, Mas, akhirnya dipindah gitu Mas. Nah kebetulan waktu kita apa itu kok masih ke situ gitu loh. Oke teman-teman, ini ceritanya Mbak Manpojo sangat menarik sekali. Silakan bagi kalian yang penasaran, sekali lagi bisa siapkan rokok, kopi, dan camilan teman-teman. Ini ceritanya sangat seru sekali kayaknya. Moga Mbak bisa dilanjut Mbak. Terima kasih Mas Ece. Setelah ini hari pertama ya, ini subuh, akhirnya kita akan pulang besok lagi, datang lagi, itu tinggal orang 10 kalau tidak salah ya, orang 10. Justru itu ketambahan orang dari Surabaya kalau tidak salah ya. Kedatangan tamu dari orang Surabaya ikut sebetulnya. Mau ikut ritual, itu masih perjalanan menginjak ya, menginjak makam. Kebetulan yang orang Surabaya itu, kata dia itu bilang ya, bahwa ada sebuah makhluk namanya pocong katanya ya. Itu dia tahu sendiri. Pocong akhirnya dia tidak mau tidak berani melanjutkan ke makam kan gitu. Tidak berani melanjutkan ke makam, akhirnya dia minta disuruh mengantar pulang ke tempat kami. Akhirnya salah satu anggota mengantarkan pulang ke tempat kami, menemani Mas ya, menemani di rumah kami. Di rumah kami itu, tapi orang Surabaya itu entah itu perasaan atau benar atau tidak, saya sendiri tidak tahu ya, tapi pengakuan dia setelah dia diantar pulang ke rumah kami, ternyata pocong itu masih mengikuti itu Mas, sampai ke rumah kami mengikuti. Cuman pocong itu tidak berani masuk ke rumah, tapi dia di sebelah selatan jalan kami, kan rumah kami kan tepi jalan lah.
Jadi utara jalan, tapi pocong itu dia di selatan jalan. Tapi dia masih berdiri tegak di situ. Maka dari itu yang orang Surabaya itu sebetulnya dia itu tidur, tapi matanya tidak bisa Merem lah ini. merem, jadi masih diamati terus. Pocong itu sebetulnya arahnya kemana gitu. Kan seperti itu. Nah, sing orang 8 itu bagaimana? Lah orang 8 itu kan tetap melanjutkan ritual waktu itu ya. Melanjutkan ritual seperti biasa lah. Jadi kalau tidak salah saya masih ingat itu jam 2 ya. Jam 2 malam itu kita mendengar ya, pertama itu seperti bunyi kata lah. Itu ratusan mas. Bunyi kata itu Apa mbak? bunyi kata. Oh, suara kata maksudnya? Iya, suara kata itu ratusan, jadi rame seperti apa itu. Tapi setelah kita amati, kita bersama, jadi semua itu bukan cuma saya yang tahu, tapi orang itu semua tahu gitu ya. Ternyata itu berbondong-bondong ya. Jadi berbondong-bondong dari barat itu menuju ke makam, tapi sebelah selatan makamnya akan ada pohon randu. Tapi memang besar di seluruh perlodokan, pohon randu itu besar. Ternyata semua kata itu masuk ke situ, tapi sangat banyak sekali. Tapi besar kata itu. Tapi anehnya itu seperti apa? Bunyinya itu bersamaan itu. Bersamaan, tadi gimana ya? Maka dari itu kalau kita amati tidak masuk akal sekali gitu loh. Karena apa? Kalau kita mendengarkan kata itu sebetulnya semua kan pertama dengar, terus diamati kok seperti baris kok kata betulan, tapi besar memang katanya itu. Sebesar apa mbak? Hampir sebesar itu kura-kura. Tapi banyak gitu. Tapi banyak itu masuknya ke pohon randu itu memang ada lubang kecil lah, tapi semua itu masuknya ke situ. Itu sebetulnya jadi bukan satu orang saja yang tahu, tapi 8 orang itu semua tahu gitu loh mas. Maka dari itu dinamakan kalau makam tempat kami itu memang sangat sakral sekali. Seperti itu. Jadi setelah itu kita pulang lagi karena menjelang subuh ya. Pokoknya kita pulang itu pasti subuh, barusan pulang. Setelah itu hari selanjutnya kita sepakat ritual lagi. Karena itu tujuan memang 1 bulan ya. Ini sebetulnya kalau kita bahas itu panjang sekali sebetulnya ya. Panjang sekali, waktu setiap malam kita ritual itu pasti ada kejadian yang sangat aneh. Yang selanjutnya, hari selanjutnya itu kalau tidak salah itu kembali lagi 12 orang ya. 12 orang. Jadi sebelum kita ritual pasti berkumpul di rumah saya itu sebetulnya. Setelah jam 12 lebih kita barusan berangkat, karena kan rumah saya dengan makam itu jaraknya kan tidak jauh, kurang lebih 500 meter lah, tidak ada, tidak salah ya. Akhirnya berangkat lagi, itu agak gerimis waktu itu ya. Agak gerimis, kira-kira kita ritual kalau tidak salah jam 1 itu ya. Jam 1 itu ada seorang kakek itu naik sepeda mas. Padahal sebelah utara dari makam kami itu sebetulnya tanah kering ya, yang ditanami pohon kayu, ubi kayu, bukan pohon ya. Ubi kayu dia membunyikan bel ya.
bel itu cuma orang satu tapi tidak banyak, ada orang itu orang satu tapi sudah kakek-kakek itu Mas. Itu ada pohon doro namanya ya. Pohon doro itu ada durinya tapi daunnya kecil-kecil kan. Nah, setelah membunyikan itu dia terus menuju ke barat ya. Tapi semua akan ngamati sebetulnya sebetulnya teman-teman yang ritual itu juga sadar ya, sebetulnya sadar juga ya. Maka dari itu kan diamati terus. Nah, arahnya orang tua kemana kan diamati terus, tapi kelamaan kan hilang dia. Tidak lama kemudian itu kita mendengar ya. Tadi bukan mendengar tapi tahu. Tapi tahun itu setelah dia apa itu loh Mas, menjatuhkan pasir ya, membawa pasir lah. Tapi truk, gitu Mas. Tadi truk bawa pasir, tadi truknya ini truk domplangan. Tapi kalau kita dipikir secara akal, karena apa tanah kering itu agak miring jalannya kan gitu. Itu posisi malam juga. Malam juga, tadi sebelah utara makam, tadi sebelah utara makam ada sungai kecil ya, tapi sungai mati itu. Tapi sebelah itu tegalane apa orang kampung gitu ya, di Pondoro itu. Tadi setelah truk itu di situ, tapi ternyata dia membawa pasir itu. Pasir telah diturunkan tadi domplangan kan apa itu suaranya kan jelas ya. Jadi bukan dikedutkan cangkul enggak, tapi kan didomplangan Mas. Jadi turun pasir domplangan akhirnya kan tumpah gitu. Tumpah itu akhirnya kita itu mikirnya gimana, sebetulnya truk itu lewati dari mana, karena jalan itu mustahil apabila bisa dilewati truk kan gitu, karena miring jalan itu gitu. Jadi tegalan itu miring, tidak rata lah. Tapi kalau di jalan truk secara akal pasti guling truk itu. Di samping jalannya miring itu lebar, kurang lebih lebarnya cuma 6 meter ya, tapi miring, sangat miring lah. Jadi miring itu bukan jalan menanjak enggak, tapi jalannya miring gitu lah. Itu yang diamati. Tapi setelah itu teman-teman kan cuma mengamati ya. Maka dari itu teman-teman yang dari Jombang, dari Kertosono, dari Nganjuk suka untuk ritual itu, sebetulnya dia memang melihat mata kepala sendiri bahwa ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi di makam tersebut gitu. Maka dari itu walaupun hujan lebat seperti apapun pasti hadir, karena apa? Dia memang penasaran lah bagaimana menyaksikan makhluk-makhluk gaib yang ada di makam kami. Itu setiap malam pasti ada kejadian-kejadian yang ganjil lah, itu setiap malam. Nah selanjutnya setelah itu kita mendengar adzan subuh, pulang lagi, besoknya datang lagi. Ini yang sangat mungkin ya, sangat tanpa kita duga lah ya. Karena apa, waktu kita ritual itu memang ada pohon terbesi itu 2, tapi memang sangat besar. Jadi yang satu di sebelah selatan, yang satu di sebelah utara, tapi paling ujung makam di desa kami itu paling ujung ya, ujung barat maksudnya ya. Jadi ada 2 pohon terbesi, yang satu di ujung barat tapi sebelah selatan, yang satu di ujung barat tapi sebelah utara. Maka dari itu setelah kita ritual, sebetulnya waktu itu yang tahu cuma orang satu sebetulnya ya. Karena apa? Rasa penasaran teman-teman itu ritual kan pasti hening ya, tidak memikirkan kesana kemari. Akhirnya ada salah satu teman yang dari kabupaten juga,
tahu bahwa di situ ada satu makhluk tekek, Mas ya. Tekek itu sebesar manusia biak dewasa. Itu tapi di atas pohon, Mas ya. Pohonnya itu kalau dipikir secara akal itu sebenarnya tidak masuk akal juga, tidak begitu besar sebetulnya pohonnya. Tapi kok tidak jatuh juga tidak apa itu namanya tidak putus gitu loh, tidak putus gitu. Nah, orang yang taruka dari kabupaten itu tahu, terus akhirnya teman-teman nggak bangunkan. Dibangunkan supaya teman-teman itu bisa melihat dengan mata kepala sendiri itu maksudnya. Melihat tokek itu tadi. Iya, melihat tokek tadi bukan sekedar dongeng ya. Jadi biar tahu, jadi apabila ada kejadian-kejadian aneh itu semua itu tahu gitu loh. Bukan semata-mata 1-2 orang yang tahu, tapi semua Tahu lah. tahu. Jadi akhirnya percaya gitu loh, Mas, maksudnya. Nah setelah itu kan diamati terus tokek itu. Jadi dia itu memang sangat besar kalau dipikir cara akal, tidak masuk akal betulnya ya. Apa mungkin memang pandangan teman-teman yang apa itu yang kurang pas, tapi itu memang nyata. Kalau memang itu gimana ya, tapi kenyataan memang seperti itu. Jadi teman-teman itu semua memang tahu. Tadi kejadian-kejadian itu sangat jelas lah, tahu semua. Maka dari itu teman-teman yang dari luar kota itu tadi penasaran terus sampai 1 bulan gitu, Mas. Sampai 1 bulan penasaran terus karena apa? Setiap malam, setiap kita ritual itu kejadian itu berganti, jadi tidak menetap loh maksudnya. Selalu ada kejadian. Iya, kejadian aneh tapi berganti itu loh. Jadi enggak satu misal kejadian ini besok kejadiannya beda lagi gitu loh. Mungkin di sini teman-teman MK bisa menyimpulkan sendiri kejadiannya memang berganti-ganti. Jadi mohon maaf Mbah, ini kita sudah berada di penghujung acara Mbah, sudah 30 menit kita sudah berbincang-bincang. Sebelum kita tutup Mbah, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang ada di rumah Mbah ini. Terima kasih Mas Ece, dan kita sampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman yang mungkin yang aktif ya mengikuti channel kami. Jangan lupa di subscribe ya. Yang tadi sebelumnya kita maaf apabila ada kata-kata saya yang mungkin kurang pas atau menyinggung ke teman-teman semua. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Yang selanjutnya ini apa kita bahas Mas ya, sebetulnya tidak cukup 2 jam. Ini kan baru hari kelima yang kita bahas, karena setiap kita menjalani ritual di 1 bulan penuh, kejadian-kejadian aneh itu pasti berganti, tidak satu masalah. Itu sebetulnya sangat banyak sekali yang kita mungkin ya lain kali, mungkin entah nanti Kamis malam Jumat atau bagaimana, nanti bisa kita lanjutkan lagi Mas Cici ya. Kejadian selanjutnya ke-6 seperti apa sampai dari ke-30 tadi sampai akhir surah ya. Sampai akhir surah tadi kejadian ini seperti apa nanti akan kita bahas. Sebetulnya kejadian ini karena apa, kesaksian hidup itu sebetulnya masih yang masih hidup masih banyak Mas ya. Jadi kejadian-kejadian itu tidak bisa kita rekayasa, tapi karena semua tahu, semua apa itu menyaksikan, tadi real Mas ya, tadi tidak ada rekayasa sama sekali. Itu Mas Ece. Kita akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, cukup menarik sekali perbincangan kita dengan Mbah Manponco mengenai tentang ritual pada bulan Suro. Nah, jadi di sini bagi kalian yang suka ritual-ritual, yang suka semedi apalagi di bulan Suro, hati-hati kalau bisa jangan sendiri, dan kalau bisa harus menggunakan
bersama dengan orang-orang yang paham dengan arti dan makna ritual itu, teman-teman. Oke teman-teman, semoga apa yang disampaikan Mbah Man ini bisa bermanfaat dan tentunya bisa menghibur kalian semua. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.